sebagian pihak mengatakan bahwa yang wajib atau yang diwajibkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikihnya itu bukanlah khilafah, melainkan imamah. Jadi yang wajib adalah mengangkat imam, bukan mengangkat khalifah. Pertanyaannya adalah, benarkah antara khilafah dengan imamah adalah dua perkara yang berbeda, atau itu sama saja menurut pandangan para ulama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian pihak mengatakan bahwa yang wajib atau yang diwajibkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikihnya itu bukanlah khilafah, melainkan imamah. Jadi yang wajib adalah mengangkat imam, bukan mengangkat khalifah. Pertanyaannya adalah, benarkah antara khilafah dengan imamah adalah dua perkara yang berbeda, atau itu sama saja menurut pandangan para ulama? Di dalam salah satu kitab yang berjudul Al-Ahkamus Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di bagian awal, yakni di bab yang pertama, Al-Babul Awwal fi Aqdil Imamah, beliau menyampaikan demikian. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini amin ya rabbal alamin. Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwati fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Beliau menyampaikan bahwa imamah itu fungsinya adalah untuk menggantikan peran kenabian di dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Dan memang kitab ini dan kitab-kitab yang lainnya banyak mengambil diksi al-imamah, bukan al-khilafah. Namun Imam An-Nawawi di dalam penjelasannya di dalam kitab yang lain, ketika menjelaskan terkait dengan imamah dan khilafah, keduanya adalah sesuatu yang sama, yakni sinonim. Bahkan misalnya di dalam ta'liq dari kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, muhaqqiq juga menyebutkan wal imamatu wal khilafatu mustalahani mutaradifani, yakni imamah dan khilafah adalah dua istilah yang sinonim. Jadi keduanya adalah sama. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi tadi, bahwa al-khilafah dengan al-imamah adalah dua istilah yang sama alias sinonim. Oleh karena itu, tidak tepat sebagian pihak yang mengatakan bahwa yang diwajibkan adalah imamah, bukan khilafah, karena imamah dengan khilafah adalah dua perkara yang berbeda. Ini adalah penjelasan atau keterangan yang sangat jelas bahwa keduanya adalah sesuatu yang sama. Sebaliknya, orang yang menganggap beda tentu saja tidak dapat dipertanggungjawabkan dari mana sumber nukilan dari pembedaan tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sangat bersedih pada hari ini ketika dengan sekuat tenaga sebagian pihak menolak khilafah dengan berbagai macam dalih. Padahal esensi dari khilafah dan imamah, sebagaimana penjelasan Imam Al-Mawardi, adalah menggantikan peran kenabian, bukan dalam urusan risalah, namun dalam penjagaan agama dan pengaturan urusan dunia. Definisi ini menjelaskan kepada kita semua tentang kesatuan pengurusan terkait dengan agama dan dunia. Dari definisi ini, para ulama dengan sangat jelas menolak pemisahan antara urusan dunia dan urusan agama. Oleh karena itu, sekularisme di dalam Islam tidak memiliki tempat sama sekali. Karena antara agama dan juga negara, agama dan kehidupan adalah dua hal yang kemudian tidak boleh dipisahkan. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Al-Alamah Al-Imam As-Syaikh Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Syariatullah Al-Khalidah, yakni menyebutkan kepada kita semua tentang sebenarnya apa esensi dari penerapan hukum-hukum Islam itu.
Beliau menyampaikan dalam kitabnya Syariatullah Al-Khalidah, "Falau annal muslimina al-yaum amilu bi ahkamil fiqhi wad din kama kana aba'uhum lakanu arqal umam wa as'adun nas." Sekiranya kaum muslimin pada hari ini mengamalkan hukum-hukum fikih dan agama sebagaimana pendahulu mereka, sebagaimana nenek moyang mereka, niscaya umat Islam akan menjadi umat yang terdepan dan paling bahagia. Dan kalau kita membaca kitab-kitab para ulama terkait dengan penjelasan al-khilafah, intinya adalah penerapan hukum Islam. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah menyebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Menegakkan hukum dengan adil itu adalah menegakkan hukum berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, yakni menerapkan fikih dan syariat Islam. Dan ketika kata Abu Yasaid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, kaum muslimin menerapkan, mengamalkan hukum-hukum fikih dan agama sebagaimana pendahulu mereka. Ini penting. Jadi penerapan fikih dan agama sebagaimana para pendahulu mereka, sebagaimana yang dipraktikkan oleh nenek moyang kita, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para tabi'in, di mana penerapan hukum dan fikih syariat Islam itu dalam suatu institusi yang disebut dengan al-khilafah. Karena hanya dengan institusi al-khilafah lah pengamalan hukum-hukum fikih dan agama dapat terlaksana dengan sempurna. Kita membaca kitab fikih pasti akan dimulai dengan pembahasan kitab Thaharah misalnya kalau dalam mazhab Syafi'i. Kemudian berlanjut dalam bab-bab yang lain. Ada kitab Thaharah, kitab salat, kitab zakat, kitab siam, kitabul hajj, kitabul buyu tentang ekonomi. Ada kitabul jihad, ya, ada kitabul hudud, ada kitabul jinayah. Ada kitabul qadha tentang peradilan. Itu semua menunjukkan bahwa hukum-hukum fikih tadi hanya bisa diterapkan oleh institusi. Karena yang bisa menerapkan sistem peradilan dengan mengangkat para qadhi yang adil adalah khalifah. Yang bisa menegakkan hudud dan jinayah adalah juga khalifah. Yang bisa memobilisasi jihad untuk membebaskan negeri-negeri yang lain adalah khalifah. Oleh karena itu, mengamalkan hukum-hukum fikih dan agama adalah meniscayakan adanya al-khilafah. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita beranjak kembali kepada apa sebenarnya khilafah itu dan apa yang membedakan dengan sistem yang lainnya, tentu saja ada 4 pilar yang sangat mendasar. Yang pertama adalah kedaulatan di tangan syara, yakni hukum yang diterapkan dalam sistem khilafah harus bersumber dari hukum syariat Islam, bukan yang lain, bukan kesepakatan manusia, dan bukan juga dari hukum-hukum yang lainnya. Yang kedua adalah selain asyadatul syar'i adalah as-sultanu lil ummah, kekuasaan di tangan umat. Umatlah yang berhak untuk mengangkat, membaiat seorang imam, seorang khalifah. Kemudian yang berikutnya adalah kesatuan khalifah. Jadi mesti ada satu khalifah saja di dunia ini yang ditaati oleh umat Islam, dan yang terakhir bagi khalifah lah kewenangan untuk mengadopsi hukum atau memilih di antara hukum-hukum syara yang mungkin banyak, tergantung dari ijtihad para mujtahid. Oleh karena itu, kebakuan sistem khilafah tidak dapat diragukan lagi. Ia adalah sistem yang khas, yang berbeda dengan sistem yang lainnya. Dan itulah yang disebut dengan al-imamah, atau para ulama menyebutnya adalah al-imamatul uzma, di mana imamnya adalah imamul a'zam. Terakhir, dari apa yang tadi kami sampaikan, maka jelaslah antara khilafah dengan imamah yang tersebar dalam kitab-kitab fikih para ulama sama saja. Intinya penerapan hukum-hukum fikih dan agama, intinya penerapan syariat Islam. Dan juga yang kedua adalah mengemban dakwah ke seluruh penjuru alam. Hanya dengan sistem itulah umat Islam akan menjadi umat yang terdepan dan bahagia insyaallah ta'ala. Barakallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.